Bab 1. Ayo belajar Al-Quran. Fase A. Kelas 2. Semester 1. Elemen Al-Quran Hadis. Capaian pembelajaran. Memahami huruf hijaiyah berharakat, huruf hijaiyah bersambung, surah Al-Fatihah, beberapa surah pendek Al-Quran, dan hadis tentang kebersihan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian dapat 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2. Menunjukkan sikap berani dan percaya diri dalam membaca Al-Quran serta dapat menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi pemahaman makna Quran Surat An-Nas dengan baik. 3. Menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat An-Nas dengan baik dan benar. 4. Menyebutkan huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhorijul huruf. 5. Membaca Quran Surat An-Nas dengan tartil. 6. Menunjukkan hafalan Quran Surat An-Nas dengan lancar. Dan Bismillahirrahmanirrahim. 7. Pesan Membaca pokok huruf surah hijaiyah An-Nas. bersambung Setelah sesuai dengan mengikuti makharijul pembelajaran huruf. ini, diharapkan dapat 1. Menunjukkan sikap berani dan percaya diri dalam membaca Al-Quran serta dapat menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi pemahaman makna Quran Surat An-Nas dengan baik. 2. Menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat An-Nas dengan baik dan benar. Tahukah kalian pesan pokok dalam surah An-Nas? Sebelum kalian memahami pesan pokok surah An-Nas, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Mari kita belajar bersama. Inilah surah-surah terakhir dalam Al-Quran harus ku baca. Surah An-Nas artinya manusia, 6 ayatnya madaniyah. Setiap hari selalu ku baca untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang hina. Semoga Allah lindungi kita. Setiap hari selalu ku baca untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang hina. Semoga Allah lindungi kita. Setiap hari selalu ku baca untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang hina. Semoga Allah lindungi kita.
Surah An-Nas adalah surah ke-114. Surah terakhir di dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas terdiri atas 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Oleh sebab itu, surah ini tergolong surah Madaniyah. Adapun pesan-pesan pokok surah An-Nas, yaitu, manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan. Sekali lagi kita mengajarkan bahwa pesan selalu berlindung kepada Allah manusia adalah dari segala yang membutuhkan godaan setan. Berdoa dengan ikhlas, seperti yang dilakukan Ahmad pada gambar, merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan memohon perlindungannya. Pesan pokok surah An-Nas selanjutnya adalah, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan dan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Pelindung. Surah An-Nas sebaiknya dibaca setiap hari, utamanya sebelum tidur dan berangkat sekolah. Pagi itu udara sangat cerah. Siti bersiap berangkat ke rumah temannya dengan mengendarai sepeda ungunya. Ia sudah memakai seragam sekolah, kerudung putih, dan tas ransel biru. Sebelum berangkat, Siti berhenti sejenak di halaman rumah. Ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh khusyuk. Siti memohon agar Allah menjaga dan melindunginya selama di perjalanan. Siti teringat pesan ibunya untuk selalu membaca surah An-Nas sebelum bepergian. Surah An-Nas mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan segala keburukan yang dapat membahayakan manusia. Aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Mari kita mengucapkannya sekali lagi. Aku selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Pada kegiatan, Bismillah, aku pasti bisa. Buatlah tabel seperti gambar. Dan pilihlah jawaban yang menggambarkan dirimu. Dengan memberi centang pada pilihan kolom yang tersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Pendalaman materi. Pesan pokok surah An-Nas. 1. Hanya Allah tempat berlindung. Surah An-Nas mengajarkan bahwa ketika menghadapi ketakutan, godaan, atau gangguan, seorang muslim hendaknya memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pelindung terbaik bagi seluruh manusia. Dua. Allah memiliki 3 sifat utama bagi manusia. Pada ayat 1, 3 disebutkan 3 sifat Allah. Pertama, Rabb An-Nas, Tuhan manusia. Allah menciptakan, memelihara, dan mengatur kehidupan manusia. Kedua, Malik An-Nas, Raja manusia. Allah adalah penguasa tertinggi yang memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh makhluk. Ketiga, Ilah An-Nas, sembahan manusia. Hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati. 3. Setan selalu berusaha menyesatkan manusia. Setan disebut sebagai Al-Waswas Al-Hannas, yaitu makhluk yang membisikkan kejahatan lalu bersembunyi ketika manusia mengingat Allah. Bisikan tersebut dapat berupa ajakan untuk berbohong, malas beribadah, iri hati, atau melakukan perbuatan buruk lainnya. 4. Gangguan dapat berasal dari jin maupun manusia. Tidak semua godaan datang dari setan dari golongan jin. Ada juga manusia yang mengajak kepada keburukan, seperti mengajak menyontek, berkata kasar, atau melakukan perbuatan yang dilarang agama. 5. Pentingnya memperbanyak zikir dan doa. Surah An-Nas mengajarkan agar kita senantiasa mengingat Allah melalui zikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan melaksanakan ibadah agar terhindar dari godaan setan. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah. Terima kasih.